Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Saat ini kita mau melanjutkan ke pembahasan soal ikatan kimia soal nomor 15, di mana kita disuruh mengecek manakah yang tidak sesuai atau yang menyimpang kaidah oktet. Oke, sebelum kalian, kalau soalnya seperti ini, berarti seharusnya kita tahu kayak S itu golongan berapa, O itu golongan berapa, biar kita paham elektron valensinya. Kemudian jangan lupa untuk yang menyimpang kaidah oktet itu ada B, karena kalau B sebagai pusat, dia cuma bisa menampung 6 elektron, kemudian BE juga, kalau sebagai pusat, dia hanya bisa menampung 4 elektron. Nah, berarti di sini yang sudah terlihat adalah yang nomor 4. Kemudian selain itu data yang tepat ya. Berarti ini kan tidak menyimpang, kemungkinan besar tidak menyimpang. Ini juga tidak menyimpang. Kemudian kalau I itu golongan berapa? Facel-Briat berarti golongan 7. Ini kan golongan 7A. Kalau dia berikatan I2 berarti kan I sama I. Ini bawa 7. Ini bawa 7. Berarti harusnya tidak menyimpang ya, ini salah. Oke, berarti pasangan yang tepat. Oke, tadi yang sudah pasti benar tuh 4 tuh benar. 4 pasangannya, 4 hanya ada 24 sama 45. 24, 2 salah ya, karena harusnya nggak menyimpang. Oke, berarti jawabannya adalah yang E, 4 dan 5. Selanjutnya di sini ada H3PO4. Oke, H3PO4. Dia ada 3 unsur atau lebih dari 2 unsur, artinya dia merupakan kovalen polar. Oke, kalau kovalen polar artinya apa? Artinya adalah bisa menghantarkan listrik. Itu yang pertama, dalam bentuk larutan. Jadi bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Oke, berarti udah yang A. Selanjutnya untuk nomor 17, memiliki nomor massa 24 dan jumlah neutron 24. Oke, sebentar. X itu nomor massanya 24, kemudian neutron 12. Kita masih ingat kalau misalkan ada unsur, misalkan A sama Z, jadi Z itu menunjukkan proton sama elektronnya. Kemudian A itu nomor massa, didapatkan dari A itu adalah nomor massa. Yang Z itu tadi nomor atom. Kemudian kalau kita mau cari neutron, itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari nomor atomnya ya. Menjadi Z pindah ruas sama dengan A dikurangi neutron. A-nya adalah nomor massa, yaitu 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Oke, kembalikan lagi ke sini. Berarti 12, atau kita tulis di bawah aja X-nya 24 sama 12. Kemudian unsur tersebut dapat membentuk senyawa yang berikatan ion dengan rumus molekul XY. Oke. Jika berikatan dengan unsur Y yang memiliki nomor atom titik-titik. Oke, karena dia kita konfigurasikan dulu aja menjadi X12 sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2.
Kemudian setelah itu berarti ini cenderung, ini elektron valensinya ya. Elektron valensi berarti dilepas 2 elektron sehingga membentuk X2 plus. Kemudian artinya dia akan berikatan dengan 2Y1 min. Oke. Berarti gimana? Yang muatannya 1 min itu hanya ada, oke, nih kita punya kuncinya nih. 1 min atau gini. Y1 min itu hanya golongan 7A. Kita coba konfigurasi aja. Ini kan 25, ini 23, 27. Oke, ini 281, ini 282. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 18, senyawa yang bersifat polar. Oke, kalau polar ingat dia punya PEB. PEB itu berada di pusat. Berarti kita cari yang pusatnya ada PEB, yaitu yang 4 sama 5. Ini tuh yang PEB tuh ada 2 yang tidak diikat oleh siapapun. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya kita konfigurasikan dulu nomor 19. Jadi 5B itu adalah 23, kemudian 9F, ini golongan A semua ya, 27, kemudian 14 SI itu adalah, nah kita nggak tahu dia golongan berapa atau golongan A atau bukan, berarti kita pakai SP aja. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P2. Kemudian yang 16S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Kemudian yang XE54 itu ada satu, kita pakai notasi aja ya biar tidak terlalu banyak. KR, kemudian lanjutannya 5S2, 4D10, 5P6. Kalau kalian mau menggunakan yang biasa nggak apa-apa juga, mau dipanjangin. Ini untuk menyingkat waktu aja. Ini adalah elektron valensi yang dibuletin, yang kita kasih garis ya. Ini berarti 5 sama 4. Oke, berarti ini tulis aja ya. Elektron valensinya adalah 4, yang ini 6, yang ini 8. Oke, kemudian yang diminta adalah yang tidak mengikuti kaidah oktet ya. Oke, kalau begitu kita coba dulu yang sebenarnya sudah pasti XE itu tidak mengikuti kaidah oktet. Kenapa? Karena XE itu sudah 8, kemudian ketambahan 4 dari si F, berarti kan lebih ya. Nah, berarti yang kita bisa fokuskan itu ke A sama B. Kemudian di sini ada SI. SI itu 4 berarti 8. Ini yang mengikuti kaidah oktet ya. Sebentar. Yang mengikuti kaidah oktet. SI itu 4. Kemudian dia mengikat F4. Oke, berarti benar nih. SI itu benar. Kemudian mana lagi? Pasangan senyawa berikut yang mengikuti kaidah oktet. Yang XE itu tidak memenuhi kaidah oktet ya. Kita coba coret. Kemudian B itu 3. 3
mengikat 3 berarti 6, berarti tidak mengikuti kaidah oktet. Kemudian kalau BF4 min berarti B itu 3 berikatan sama 4, berarti 3 tambah 4 7, 7 ditambah lagi elektron 1 berarti 8. Oke, ini bisa jadi. Ya, berarti paling tepat adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 20, nomor terakhir, yang diminta adalah ikatan ion yang paling besar. Oke, ikatan ion yang paling besar bisa didapatkan dari kita selisihkan energi atau keelektronegatifan, misalkan punyanya HF. Kita tuliskan KE dari si F, kita kurangi KE dari H. KEF itu adalah 4,1 dikurangi 2,1, berarti nilainya 2. Sekarang kita coba yang lain, misalkan NH3. Kemudian kalau NH3 berarti tetap ya KE dari si H dikurangi si N, tapi kita pakai yang gede dulu aja. Jadi misalkan H sama N kan kita butuh selisihkan, berarti yang besar itu si 3,1 dikurangi 2,1 berarti berapa? 1 ya. Kemudian Cl2O yang ini berarti ya udah, berarti 3,5 dikurangi 2,9 berarti dapat 0,6. Kemudian lagi KF berarti K sama F ya, 4,1 dikurangi 0,8 berarti 3,3. Terus KCl itu 2,9 sama 0,8 berarti 2,1. Berarti yang paling besar adalah yang KF.